Halo YouTube, kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini kita akan membahas busi ya teman-teman. Jadi seperti apa sih menyetel celah busi yang benar biar mobil itu nggak boros bensin atau kurang tenaga dan ngelitik. Jadi busi ini komponen vital dalam sistem pengapian kendaraan kita, yaitu fungsinya untuk menghasilkan loncatan bunga api di bagian sini yang akan membakar campuran udara dari sini dan bahan bakar yang disemprotkan oleh nozzle injektor. Nah, kualitas busi itu sangat mempengaruhi performa mesin mobil kita, karena kalau businya itu jelek, itu mobil kita pasti akan ada masalah, meskipun masalahnya hanya di busi ini aja atau komponen kecil ini aja. Jadi seperti apa videonya dan jelasnya seperti apa cara menyetelnya, silahkan kalian ikuti terus video ini sampai akhir biar nanti tahu seperti apa sih cara menyetel celah busi yang benar. Oke, jadi busi di mobil kita itu terdapat beberapa macam ya, dan di sini saya akan menjelaskan jenis busi yang biasa kita pakai aja. Jadi busi yang pertama itu seperti ini, busi dengan elektroda kotak seperti ini ya teman-teman. Nah, busi seperti ini tuh dia harus disetel secara rutin, karena kalau nggak disetel secara rutin dia itu akan berubah celahnya ini. Nah, di sini nih. Kemudian tipe busi yang kedua itu busi iridium teman-teman. Nah, busi iridium itu biasanya yang di ujungnya ini lancip. Nah, ini kan dia kotak seperti ini ya, mengotak. Nah, untuk busi iridium dia itu yang ujungnya sini ini, di sini. Nah, itu elektrodanya ini lancip. Nah, untuk busi iridium itu tidak perlu melakukan penyetelan dan memiliki masa ganti yang lebih panjang daripada busi biasa seperti ini. Yang saya gunakan di mobil saya ini kebetulan memang busi biasa, bukan spek busi iridium seperti yang ada di mobil-mobil baru. Nah, kita lanjut ke frekuensi penyetelannya. Untuk frekuensi penyetelan celah busi seperti ini di bagian sini. Nah, yang pertama busi biasa seperti ini ya, ini perlu di setel celah elektrodanya di bagian sini itu setiap 10.000 km dan bisa kalian ganti setiap 40.000 km. Nah, sedangkan untuk busi iridium atau yang nomor 2, busi iridium dengan sini lancip, itu tidak perlu dilakukan penyetelan. Dan untuk penggantiannya itu sekitar 100.000 km. Dan yang ketiga, mobil tahun 2015 ke atas itu kebanyakan menggunakan tipe iridium, sudah tidak lagi menggunakan tipe yang elektroda seperti ini atau kotak seperti ini. Jadi tidak perlu memerlukan penyetelan di bagian celahnya seperti ini. Nah, kalau yang masih seperti ini kita harus melakukan penyetelan ya, karena pasti akan berubah-ubah di bagian elektrodanya sini. Oke, kita akan membahas dulu mengenai dampak dari celah busi yang tidak tepat. Jadi celah busi ini bisa menjadi besar karena elektroda itu terkikis atau ini ya, terkikis saat busi memercikan atau menghasilkan bunga api. Nah, lama-kelamaan bentuknya itu akan berubah dan celahnya pun akan berubah. Jadi seperti ini ya. Ini udah kotor dan ini sudah lama meskipun bentuknya belum berubah. Jadi dampak yang pertama, celah busi terlalu besar. Jadi dampak yang pertama itu celah businya terlalu besar, itu akan menyebabkan pembakaran tidak sempurna, dan pasti keluhannya itu tenaga mobil menjadi berat, tarikan mobil menjadi berat, kemudian diikuti dengan boros BBM karena pembakarannya tidak sempurna. Untuk yang kedua, dampaknya itu celah busi terlalu rapat, itu sama aja dengan yang terlalu besar tadi, sama-sama akan membuat pembakaran tidak sempurna. Tapi
loncatan bunga api yang terlalu dekat itu akan membuat temperatur sekitar ruang bakar lebih cepat panas, dan biasanya ketika pembakaran seperti itu akan menyebabkan ngelitik ya teman-teman. Jadi untuk celah busi yang terlalu rapat biasanya menyebabkan pembakarannya itu menjadi ngelitik. Jadi seperti itu untuk dampaknya. Nah, untuk cara penyetelan celah busi seperti ini itu dapat dilakukan menggunakan alat ukur celah. Itu biasanya filler gauge kalau saya. Jadi banyak yang untuk pengukuran celah busi seperti ini. Jadi seperti ini ya filler gauge yang biasa saya pakai. Nah, ini banyak ukurannya. Nah, untuk mengetahui celah busi seperti ini biasanya bisa melihat dari kodenya sini, atau kalian bisa mengikuti dari panduan yang ada di website busi itu sendiri. Misalkan seperti ini Denso, untuk serinya seperti ini bisa kita cek untuk celah businya. Biasanya itu 0,8 ya. Nah, untuk penyesuaian dari celah businya, misalkan merek NGK, silahkan kalian cari tahu di Google, itu sudah banyak standarnya seperti apa dan serinya berapa, itu nanti sudah akan tahu acuan untuk celah businya. Misalkan seperti ini biasanya untuk penyetelannya 0,8 ya. Nah, 0,8 seperti ini di tempat saya itu ada 0,5 seperti ini. Maaf ya teman-teman kalau ini sedikit berisik karena memang di 0,8 seperti ini. Ini saya di pinggir jalan jadi memang berisik. Nah, 0,8 seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah longgar, bisa kalian lihat. Nah, untuk penyetelan seperti ini, mohon maaf ya agak belibet. Ini harus dia itu keset ya. Jadi memang ada alat khusus yang untuk menyetel atau merapatkan di bagian celah businya ini. Kalau saya biasanya saya ketok aja, kemudian digesek seperti ini. Nah, di sini dia longgar, harusnya itu dia tidak longgar seperti ini atau agak seret seperti itu untuk standarnya. Kemudian setelah kita mendapatkan setelan busi yang tepat atau sudah sesuai dengan standar dari busi mobil kita, kalau di saya 0,8 ini, nah ini sudah nggak sesuai, sudah saya ganti yang baru di mobil saya. Ini saya contohkan ke teman-teman. Nah, kemudian itu pembersihan busi. Nah, setelah melakukan penyetelan, busi itu juga perlu dibersihkan dari kotoran residu sisa pembakaran. Jika menggunakan busi baru, tidak perlu menyetel apa ataupun untuk membersihkan, karena yang pasti dia sudah bersih, standarnya sudah pasti ya. Untuk pembersihan celah busi seperti ini, kalian bisa menggunakan cairan carbon cleaner seperti ini dengan cara menyemprotkan di bagian dalamnya sini. Kemudian kalian juga bisa melakukan pengamplasan untuk membersihkan di bagian luarnya seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, nanti bersih seperti ini. Kalau saya biasanya saya ganti aja menggunakan busi yang baru. Jadi seperti itu ya untuk cara pembersihannya, mudah sekali. Kalian pasti sudah bisa untuk cara pembersihan seperti ini. Oke, jadi setelah kita sudah melakukan penyetelan, kemudian pembersihan, dan tahu dampaknya seperti apa ketika celah busi ini tidak standar, kita bisa menarik kesimpulan ya. Jadi celah busi yang terlalu besar atau kecil itu dapat menyebabkan pembakaran tidak sempurna, mengakibatkan juga tenaga mesin itu menjadi berat dan konsumsi bahan bakar pastinya akan menjadi boros di mobil kita. Saran saya itu untuk teman-teman itu bisa melakukan perawatan dan pengecekan busi secara berkala supaya mobil kalian itu dalam kondisi baik. Yang pasti kalian cek juga untuk kerapatannya, terus kebersihannya, supaya kondisi mobil kalian itu selalu prima. Atau kalian bisa langsung menggantinya menggunakan busi yang baru ketika kalian menemukan busi mobil kalian itu sudah tidak standar lagi. Jadi seperti itu ya untuk sharing pada kesempatan kali ini. Jadi mungkin sekian video saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.